Baik Pak, selamat bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Moses Romulus Simangunsong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011. Saya dari kelas 12 IF1. Jadi di sini saya akan menjelaskan praktikum keempat dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi di judul praktikumnya itu merupakan Java OOP atau Object Oriented Programming. Lalu yang selanjutnya itu ada capaian dan ringkasan pemahaman. Terdapat 3 kriteria yang dibutuhkan. Yang pertama itu latihan Java OOP dengan bobot 20%. Yang kedua mengimplementasikan kelas diagram dengan bobot 20% juga. Yang selanjutnya itu yang ketiga studi kasus 1 student information dengan bobot 60%. Lalu untuk foto praktikan kami belum melakukan sesi foto. Lalu yang selanjutnya penilaian observasi. Jadi yang pertama itu penilaian terhadap diri sendiri. Terdapat 5 indikator. Untuk diri saya sendiri, kepatuhan terhadap prosedur saya taruh skala 5. Selanjutnya itu kemampuan penyelesaian tugas saya taruh 3. Yang ketiga, bekerja sama tim 4. Yang keempat, inisiatif dan problem solving itu 3. Yang kelima itu kedisiplinan dan etika kerja itu 4. Lalu rekan kerja saya, Joy Kristo Truli Sembiring dengan NIM 11S23012 dan Wahyu Rizky Simanjurang dengan NIM 11S23040. Untuk penilaian terhadap rekan kerja dapat dilihat skalanya sebagai berikut. Lalu kita masuk ke laporan aktivitas praktikum. Yang pertama itu latihan Java OOP. Jadi semua latihan sudah saya kerjakan dan sudah saya juga beri penjelasan terhadap analisisnya. Dapat kita lihat di sini. Ada analisis-analisis yang perlu dijelaskan. Ada line-line pada code tersebut yang perlu dijelaskan. Jadi saya sudah melakukan semuanya dan juga saya memberikan penjelasannya secara langsung. Dapat kita lihat di sini. Baiklah, kita masuk ke nomor 2, yaitu mengimplementasikan kelas diagram. Jadi saya juga sudah melakukan implementasi kelas diagram ini dari kelas diagram ke code Java-nya. Dapat kita lihat di sini. Dan juga saya memberikan penjelasan bagaimana cara melakukan implementasi dari kelas diagram ke code dalam bahasa pemrograman Java. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke nomor 3, studi kasus 1 yaitu student information. Jadi di sini kita diberikan sebuah kelas diagram untuk memudahkan kita melakukan atau mengerjakan studi kasus ini. Jadi marilah kita masuk ke code-nya. Di sini yang pertama kita beri itu adalah kelas person. Kelas person ini sebagai kelas utama dari program ini. Jadi si person inilah menjadi parent dari semua dari kelas-kelas yang lain. Jadi ibaratnya kelas person ini merupakan parent dari kelas-kelas yang lain. Jadi di sini kita membuat kelas yang abstrak. Jadi apa gunanya abstrak itu? Supaya kita dapat menjalin kontrak, ibaratnya kontrak dengan kelas yang mengextend kita. Jadi setiap fungsi yang kita buat di sini harus diimplementasikan ke kelas yang mengextend kelas kita tersebut. Jadi di sini ada 2 atribut. Yang pertama itu atribut name dan atribut age. Name ini gunanya itu untuk menyimpan nama dari si objek dan age juga untuk menyimpan umurnya. Lalu di sini ada constructor dengan 2 parameter. Ini untuk merujuk ke sini dan ini untuk merujuk ke sini. Lalu gunanya constructor ini ya untuk menginisialisasikan si person tadi. Lalu yang selanjutnya itu ada 2 metode yang dibuat di sini, yaitu metode getName dan getAge, yang gunanya itu untuk mengembalikan nilai dari si atribut name dan mengembalikan nilai dari atribut age. Lalu yang selanjutnya itu student. Student ini merupakan kelas yang mengimplementasikan si person atau mengextend
si person tadi. Lalu dia juga implement workable. Ini workable, di mana workable itu merupakan kelas yang kelas interface. Lalu di kelas student ini kita memiliki dua atribut. Yang pertama itu name untuk menyimpan name dari objek, ya. Lalu yang selanjutnya enrolled course yang bertujuan untuk menyimpan course yang diambil oleh si objek. Lalu di sini ada konstruktor yang memiliki 3 parameter, yaitu name, age. Jadi name ini jadi konstruktor ini untuk menginisialisasikan si student tadi. Lalu yang selanjutnya itu ada 4 buah metode. Ini kita bisa lihat 4 buah metode. Yang pertama itu getName. GetName ini untuk mengembalikan nilai dari si name. Jika si objek nanti sudah dibuat, jadi dia akan mengembalikan. Jadi ketika metode ini dipanggil, dia akan memberikan feedback dengan mengembalikan name. Lalu getEnrolled course ini untuk mengembalikan course apa saja yang diambil oleh si objek. Lalu selanjutnya itu enroll course ini ini merupakan fungsi untuk memasukkan course yang diambil ke parameter ke variabel course ini. Jadi ini akan merujuk ke sini. Lalu yang selanjutnya itu ada metode work yang tadi di kelas person ini, di kelas workable itu di override. Jadi ini kan belum ada diimplementasikan karena memang pada dasarnya di interface tidak boleh mengimplementasikan si work tadi karena memang itu aturannya. Jadi kelas student yang mengimplement si workable itu bertugas untuk bukan bertugas, maksudnya menjalin perjanjian lah, ibaratnya menjalin perjanjian bahwasanya si student harus mengimplementasikan fungsi atau metode work tadi. Jadi metodenya itu berisi ini. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke kelas interface workable ini, yaitu mendefinisikan si work tadi. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke address. Di kelas address ini kita memiliki dua atribut, yaitu city dan street. City ini untuk menyimpan kota dari si objek, lalu street untuk menyimpan jalan rumah dari si objek. Bisa kita lihat di sini. Ini untuk jalan dan kota. Situlama, jalan PID. Lalu yang selanjutnya itu ada konstruktor, itulah konstruktornya si address itu, yaitu city yang bertipe string dan street juga bertipe string. Ini akan merujuk ke sini, lalu di street ini akan merujuk ke sini. Lalu yang selanjutnya itu ada 2 buah metode yang berfungsi, yang pertama itu getCity. GetCity ini akan berfungsi untuk mengembalikan nilai city jika dia dipanggil. Jadi jadi jika si getCity ini dipanggil, dia akan mengembalikan nilai dari si city yang sudah dikonstruksikan di sebelumnya di sini. Lalu yang selanjutnya itu getStreet, yaitu untuk mengembalikan nilai si streetnya. Lalu kita masuk ke course. Di course ini kita memiliki 2 atribut juga, yaitu atribut name dan credits. Name ini untuk nama dari mata kuliahnya, lalu credits untuk berapa jumlah SKS-nya, untuk menyimpan jumlah SKS-nya. Lalu di sini ada konstruktornya. Lalu yang selanjutnya itu ada 2 buah metode juga, sama seperti sebelumnya, hampir sama seperti sebelumnya, yaitu getName untuk mengembalikan nilai dari mata kuliah yang akan diambil oleh objek ketika
ketika dibuat nantinya. Lalu yang ini get credits untuk SKS-nya. Baiklah, kita masuk ke kelas home. Jadi di kelas home ini kita memiliki 3 buah atribut. Yang pertama itu atribut model, yang kedua itu address, ketiga itu owner. Model ini bertipe string, address bertipe address, dan owner bertipe person. Jadi si model ini berfungsi untuk menyimpan nilai dari model rumah dari si objek ketika dibuat nanti. Dapat kita lihat di sini, model rumah. Student, home, model. Jadi dia berfungsi untuk menyimpan si AA ini. Lalu selanjutnya itu address. Address sudah kita tahu tadi, yaitu address. Tapi address yang di sini itu address yang digabungkan jalan dengan kotanya. Jadi dapat kita lihat di sini sebentar. Ini address city dan address street. Lalu owner ini untuk kepunyaan rumah, menyimpan informasi siapa yang punya rumah tersebut. Lalu di sini ada 4 buah parameter di konstruktornya, yaitu model, owner, address city, address street. Namun address city dan address street ini pada akhirnya nanti akan disatukan di sini. Jadi kita di konstruktornya ini hanya 3 baris ini aja, nggak 4 karena ini sudah disatukan. Jadi ini merujuk ke sini, ini merujuk ke owner, lalu ini merujuk ke si address. Lalu di sini ada 3 buah metode, yaitu metode yang pertama get model. Get model ini ya untuk mengembalikan nilai dari siapa yang punya rumah itu tadi. Lalu yang selanjutnya itu get address, itu untuk mengembalikan nilai dari si address, yaitu jalan dan kotanya, kota dan jalannya. Lalu yang selanjutnya itu get owner. Get owner itu siapa yang owner, yaitu siapa yang mempunyai rumahnya, ibaratnya seperti itu. Baiklah, kita masuk ke kelas up. Jadi di kelas up ini kita menggunakan kata kunci ini supaya kita bisa mengakses metode yang bernama scanner. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke fungsi main. Di sini kita mendeklarasikan si scannernya, metode scannernya dengan nama sc. Lalu di code ini sampai ini kita melakukan inputan. Jadi CSC ini yang akan menangani inputan dari pengguna, yaitu inputan untuk student name-nya, student name, student age, home model, dan lain sebagainya. Sampai sini course credit, yaitu SKS. Lalu selanjutnya kita menginisialisasikan 3 buah ini, yaitu person, home, dan course. Person ini menyimpan informasi tentang student name, dan student age. Home untuk home model, person, address city, dan address street, yaitu alamatnya. Lalu yang selanjutnya course untuk menyimpan nama mata kuliah dan jumlah SKS-nya. Lalu yang selanjutnya di sini ada pengecekan kondisi. Jika person itu, ini person, merupakan instance dari student, maka si person ini akan diubah menjadi student. Supaya apa? Agar kita bisa mengakses metode yang tidak bisa diakses oleh si person. Lalu setelah person itu diubah menjadi student, maka kita memanggil metode yang bernama enroll course ini. Jadi untuk mendaftarkan objek tadi ke mata kuliah yang diinginkan. Lalu kita mencetak person name dan person age-nya, yaitu nama dan umurnya. Lalu di sini pengecekan kondisi lagi, yaitu jika person merupakan instance dari student, maka si person tersebut akan diubah menjadi student supaya kita bisa mengakses metode yang tidak bisa diakses oleh si person. Lalu kita mencetaknya dan lalu di sini ada student ID, home model, address, enroll course. Ini semua mengikuti dari test case supaya kita bisa lulus dari test case-nya. Lalu di sini ada student work, yaitu untuk is studying tadi. Bisa kita lihat di student tadi, ini student is studying. Lalu selanjutnya itu si scanner itu ditutup. Baiklah, mari kita coba ke code-nya. Kita coba code-nya berdasarkan test case ini.
Java. App, Java, app. Lalu kita masukkan 11S18.005, lalu Abdullah Ubaid, lalu 23, lalu AAA, Situlama. Ini untuk kotanya, yaitu city, lalu streetnya jalan titik PI, dan lalu mata kuliahnya PPU, dan jumlah SKS-nya 4. Nah, kode berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan juga, maka ini membuktikan bahwa kode kita berjalan dengan lancar. Baiklah Pak, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf Pak. Terima kasih Pak.